Ya, kita mulai dulu ya Pak ya. Apa Kiki Oke, malam hari ini? Oke ya. Selamat malam untuk teman-teman sekalian yang sudah meluangkan waktu untuk join di Bitalk pada malam hari ini. Perkenalkan saya William dari Bitrate. Hari ini kita akan membahas mengenai IHSG yang sejak pertengahan Juni lalu sudah rally. Jadi yang membuat IHSG naik tinggi ini siapa sih? Siapa tulang punggungnya untuk IHSG Rally? Hari ini kita akan membahasnya bersama dengan eh, Bapak Hyandi Hermawan, founder dari eh, Trading Satu Saham. Nah, sebelumnya seperti biasa kita belum kenal, maka bahasanya juga tak sayang. Mungkin kita bisa kenal terlebih dahulu dengan Pak Hyandi. Bagaimana Pak kabarnya? Apa kabar? Mungkin ya, bisa perkenalan baik, baik, sedikit Pak baik. untuk teman-teman juga backgroundnya Pak Yandi seperti apa dan juga kesibukannya akhir-akhir ini seperti apa Pak? Ya, selamat malam teman-teman dari Sobat Bitrade semua, teman-teman dari Trading Satu Saham, selamat malam. Selamat malam juga Pak William, salam kenal. Saya sih sebenarnya backgroundnya dari pengusaha retail sebenarnya. Hmm. Terus mulai mulai belajar trading itu sekitar 5 tahun yang lalu, ya fokusnya sih 3 tahun yang lalu lah ya. Ya, Di akhir tahun 2020 sampai 2021 lah itu mulai fokus trading, terus mulai investasi juga ya. Dari situ sebenarnya dari situ saya bikin report-report tentang analisa sendiri. Nah, ini sarananya nyimpennya di mana tuh ya? Ya pikir-pikir, ya saya pikir simpen di Instagram gitu, biar lebih mudah untuk untuk uh, belajar, untuk review bagaimana tentang dari hasil awal, dari awal dan sampai hasil akhir dari trading gitu. Jadi awalnya bukan sengaja karena bikin platform trading satu saham, cuma karena dari review-review analisa sendiri aja sih. oke, berarti dari belajar kemudian di review cocok di Instagram untuk save dan mungkin meminta review dan juga feedback dari teman-teman dari Instagram kemudian akhirnya jadilah komunitas trading satu saham mungkin seperti itu ya Pak ya. Ya, 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 ya. Dari situlah, dari awal mulanya dari situ. Dari grup-grup kecil ya kita diskusi, eh, analisa mulai dari nol sampai sampai ya lumayan lah, agak tahu sedikit sedikit demi sedikit lah gitu kita belajar. Ya baik Pak. Nah untuk topik hari ini kita mau membahas ini faktor-faktor apa saja yang membuat IHSG kembali menguat ya, khususnya setelah data inflasi terbaru dari Amerika Serikat yang menunjukkan inflasinya kelihatannya mulai mendingin nih. Nah ini juga senada dengan IHSG, rupiah kita belakangan ini juga menguat ya terhadap dolar Amerika Serikat. Dan ini katanya juga membuat banyak sentimen positif ya untuk market kita. Nah, dengan ini juga ada potensi berakhirnya untuk suku bunga yang tinggi sehingga sektor-sektor yang rentan terhadap suku bunga tinggi seperti properti, konstruksi, farmasi itu juga cenderung diuntungkan dan ada potensi untuk kembali bangkit. Nah, ini untuk saat ini kira-kira ada apa saja nih Pak untuk sektor-sektor yang bisa berpotensi untuk melanjutkan penguatan IHSG ini kira-kira kok dari pandangannya Pak Yandi sektor apa aja Pak saat ini? Kalau dari pandangan saya sih, eh, kita lihat dulu yang ini ya, 3 hari terakhir ini ya, 3 hari terakhir ini Ya, sebenarnya IHSG tuh nggak kemana-mana sih sebenarnya, tiga betul. hari terakhir ini. Yang terakhir. Jadi 3 hari terakhir tuh dia kemarin tuh kalau secara teknikal, sorry ya, kalau secara teknikal dari penguatan terakhir tuh hari penutupan pekan kemarin ya, hari Jumat kemarin ya, hari Jumat kemarin tuh dia sempat
ke 7.354 ya, itu Ya, level tertingginya di pekan kemarin ya, 7.354. Malah 3 hari terakhir ini dia meninggalkan level psikologis 7.300. Ini malah koreksi nih 3 hari terakhir ini. betul, betul. Jadi rally-nya mungkin tertunda, rally-nya mungkin tertunda karena dia memang udah lumayan nih, rally-nya udah dari kapan nih? Dari 19 Juni ya, 19 Juni sampai kemarin terakhir Betul, betul. rally itu 12 Juli. Lumayan, hampir 1 bulan ya. Hampir 1 bulan. Hampir 1 bulan itu, hampir 1 bulan rally, terus return-nya juga udah lumayan, hampir 10% lebih kalau saya lihat nih. Hmm. Nah, ini hampir 10% return-nya tuh 1 bulan. Ya memang kayaknya harus koreksi dulu nih, koreksi normal. Mudah-mudahan sih bisa tertahan di support ya. Kalau misalnya dilihat dari chartnya tuh ada support di 7.100, mudah-mudahan dia nggak amblas lah, nggak amblas sampai ke 7.100 gitu. Terus penopangnya yang kemarin tuh saham PP, nggak lain. Ya. Ya, dia kan 1 bulan kemarin tuh meskipun yang brand kena FCA, tapi setelah keluar dari FCA masih bisa lanjut rally malah. Nah, sekarang saham PPP-nya udah mulai koreksi, IHSG juga ikut koreksi. Nah, itu yang 3 hari terakhir lah. 3 hari terakhir ini kita lihat kemungkinan itu masih akan ada lanjutan koreksi 3 hari terakhir. Mudah-mudahan kalau misalnya memang The Fed jadi turunkan suku bunga, terus ada imbasnya juga ke BI rate-nya bisa turun, ya nanti kemungkinan akan ada rotasi sektor. Kalau saya lihat sih akan ada rotasi sektor, yang pasti akan mulai ada sentimen positif untuk sektor properti. Kalau misalnya properti itu kalau misalnya memang suku bunganya turun, properti, terus konstruksi, telekomunikasi, nah itu mungkin angin segar lah buat sektor-sektor mereka. Ya. Perbankan juga ya ikut pasti. Perbankan juga ikut pasti. Memang properti ini khususnya juga sudah cukup lama sulit naik. Semoga kali ini rotasinya beneran terjadi, bisa ada kenaikan ya. Oh ya, teman-teman yang sudah join hari ini juga, kalau teman-teman mau tanya mengenai saham-saham yang mau dibahas atau bagaimana kira-kira nanti teknikalnya sahamnya, boleh nanti bisa komen di kolom komentar atau di klik bubble question-nya, nanti kita akan bahas sama-sama di Bitalk malam hari ini ya. Dan jangan lupa teman-teman untuk selalu follow Instagram kami ya di @trading1saham dan juga @bitrade Eliotician ya. Nah, kembali ke topik lagi. Nah, kalau misalnya IHSG ini kita asumsikan dalam waktu dekat ini masih akan terkoreksi itu, kira-kira support-support penting yang perlu diperhatikan saat ini di level mana saja, Pak? Di 7.100, kemudian mungkin ada level-level penting yang coba ya. Saya sambil lihat chart ya, Ya, Pak, siap. Bentar. Ya, SGC sekarang sudah 7.224 closing hari ini. Mulai meninggalkan 7.224, terus ada supportnya, support terdekat tuh MA 200 di 7.104 ya. Oke. 7.104 ya. Nah, itu support MA 200, terus kalau misalnya kita tarik Fibonacci ya, ini kayaknya bisa ke 7.026. 7.026. Oke. Tadi itu untuk area Fibonacci-nya. Terus, sorry. Ini. Nah,
jangan lupa juga dia ada menyisakan gap up nih. Ada gap up juga nih di teknikalnya. Iya, cukup banyak sih Pak ini waktu di bulan Juli ya. Start di Ya, ini ada gap up-nya di tanggal 27 Juni ya, 27 sampai ke 28 tuh dia ada menyisakan gap up di 6968 sampai ke 6987. Ya, mudah-mudahan sih bisa tertahan di support MA 200 ya, di 7100. Kalau di 7100 dia bisa membentuk pattern-nya inverted head and shoulder nih untuk IHSG. Ya. Jadi memang kelihatannya juga koreksinya masih akan cukup jauh, mungkin turun 100 sampai 200 poin mungkin ya untuk jangka pendek sampai jangka menengahnya ini. Ya, mudah-mudahan ya. Soalnya kita juga ini ada apa yang jadi pertimbangan karena kan kita IHSG itu tergantung, kita kan emerging market ya. Emerging market tuh tergantung dari benar-benar dari dana asing. Jadi kalau misalnya foreign sebenarnya udah mulai masuk sih, ada inflow dari akhir bulan kemarin, cuman masih malu-malu jadi inflow-nya. Malu-malu. Ya, masih malu-malu dia, inflow-nya masih malu-malu. Jadi mungkin belum yakin, dia masih tes dulu ya. Masih tes pasar dulu. Dia masuk baru ke beberapa emiten seperti BMRI, dia baru masuk. Terus yang hari ini masuk agak lumayan tebal tuh di Telkom. Hari ini net buy-nya lumayan hari ini Telkom. Nah, hari ini Telkomnya lumayan, sama Astra ya, Astra Internasional. Sedangkan dari BBRI dia masih ada outflow dari BBRI. Ya, saya lihat sih masih ada outflow ya BBRI ya. Nah, mungkin foreign-nya ya masih malu-malu sih kalau kata saya. Ya, biasanya kalau foreign-nya belum agak sulit. Belum. Ya, karena ya. Kemarin aja kan karena kita ketolong sama saham Pak Pepe itu. Waktu dia masuk FCA, malah ownernya sendiri beli sahamnya sendiri kan. Pak Pepe itu lumayan itu belinya. Jadi itu ketolong itulah kemarin. Sekarang kalau misalnya inflow-nya belum banyak, ya berarti kita masih koreksi lah kayaknya. Kalau saya lihat sih ini masih nunggu sampai bulan Oktober mungkin ya. Baru akan sampai bulan Oktober. Lanjut lagi. Baru akan mulai yakin tuh asing tuh kayaknya bulan Oktober setelah pelantikan kabinet baru. Ya. Pastinya kita ini kan nunggu kepastian ya Pak ya. Iya, kalau asing sih kayaknya nunggu kepastian. Kalau misalnya saya jadi investor asing, saya juga pasti nunggu kepastian. Karena mereka pasti lihatnya siapa yang jadi Menteri Keuangan, siapa yang jadi Menteri BUMN, jadi Menko Perekonomiannya siapa. Terus kan ada sentimen negatif terkait dengan yang dana untuk makan gratis bergizi. Nah itu. Nah itu juga jadi pertimbangan asing karena dia pertimbangannya gini, ini uangnya dari mana? Nah itu. Apakah bisa APBN-nya masih defisitnya di bawah 3%, seperti yang Ibu Sri Mulyani sekarang jaga gitu kan. Kalau Ibu Sri Mulyani sih mungkin di mata asing udah tahu lah ya. Asing udah tahu Ibu Sri Mulyani memang orang yang tegas, yang bisa menolak kalau misalnya pemerintah punya usul kalau misalnya tidak sesuai dengan RAPBN, ya dia pasti tolak gitu. Nah ini sekarang jadi yang jadi bahan pertimbangan asing karena itu salah satunya. Jadi dia mau lihat siapa yang jadi Menteri Keuangan berikutnya, apa bisa setegas Sri Mulyani gitu. Kalau misalnya memang bisa setegas Ibu Sri Mulyani, ya kemungkinan IHSG kita akan bisa lanjut naik. Oke, berarti karena ya memang tergantung dari inflow asing udah percaya ya udah pasti masuk. Betul. Dan di sisi lain juga hari-hari ini juga
kelihatannya roda ekonominya secara umum juga cukup stagnan gitu Pak. Rasanya inflasi, kemudian juga aktivitas ekonomi kita juga cukup bertahan. Mungkin juga apakah itu berpengaruh juga ke IHSG kita Pak? Yang ya memang sih kalau misalnya di middle low ya, middle to low itu memang sangat terasa banget. Jadi memang daya beli masyarakat dari middle to low itu memang sangat rendah sekarang. Nah itu terlihatnya juga dari ini. Nah itu juga jadi pertimbangan asing untuk masuk ke BBRI ini. Karena BBRI pasarnya kan middle to low. Betul. Pasarnya kan middle to low. Nah ini middle to low tuh kayak kredit UMKM, KUR. Ini sangat tergantung dari daya beli masyarakat di middle to low. Apalagi ada isu yang sekarang terkait judi online juga. Nah ini judi online juga berpengaruh ini. Judi online. Jadi ada yang ini, nah itu juga lumayan karena ada yang dana KUR bisa dipakai untuk judi online. Nah ini yang di middle to low itu. ini jadi bahan pertimbangan juga. Jadi bahan pertimbangan kenapa foreign telat masuk ke BBRI. Dia mau lihat gimana dari NPL dari BBRI. Apakah naik atau turun NPL-nya. Jadi banyak kredit macet. Nah, karena dia BBRI kan dia pasarnya dari middle to low. Jadi kalau misalnya kredit macetnya di middle to low banyak, otomatis NPL-nya naik. NPL naik ya, jadi mengurangi kepercayaan untuk masuk ke BBRI. Ya, dan BBRI memang sampai hari ini juga salah satu penopang IHSG dan biasanya memang juga salah satu indikator untuk perekonomian Indonesia ini seperti apa gitu. Memang betul. Hari-hari ini banyak butuh kesabaran untuk khususnya menunggu kepastian untuk 3 bulan ke depan untuk kabinet baru ya. Nah, kalau seandainya nanti suku bunga kita ini sudah mulai rendah, apakah dampak positifnya itu nanti bisa cukup signifikan untuk sektor-sektor seperti properti, kemudian perbankan pastinya itu untuk mendapatkan angin segar gitu Pak untuk di tahun 2024 nanti gini? Jadi suku bunga yang kita kan acuannya salah satunya tuh dari The Fed ya. Nah ini ya kemarin sih Jerome Powell waktu hari Senin kemarin ya dia bilang ada nih saya sebentar saya bacain ini. Saya baca dia pernyataannya kemarin tuh ada Jerome Powell bilang the Fed wouldn't wait for inflation to get all the way to its 2% target rate before it began cutting because of the lack of tightening. Jadi ya kalau diartikan secara ini Fed nggak akan menunggu inflasi mencapai 2% untuk menurunkan suku bunga. Nah ini menambah keyakinan bahwa the Fed tuh akan menurunkan suku bunga di bulan September karena dia Agustus nggak ada FOMC meeting kan ya. September dia mungkin ada FOMC meeting pertengahan September kalau nggak salah tuh 18 September ya kalau nggak salah. 18 September tuh ada FOMC meeting, kemungkinan akan menurunkan suku bunga. Cuma ini balik lagi juga ada juga keyakinan yang lain bahwa suku bunga akan mulai diturunkan bulan November setelah presiden election. Pemilu Amerika. Karena dia ada beban kalau misalnya diturunkan di bulan September, itu jadi beban untuk Jerome Powell bahwa dia mendukung petahana gitu. Itu jadi incumbent. Itu jadi beban sendiri untuk the Fed. Kemungkinan sih di kuartal keempat baru mulai satu kali turun. Kayaknya sih bulan November. Kalau ke kita ke IHSG ya paling cepat ya Januari lah. Januarinya dampaknya. Karena kan Desember udah mulai tutup tahun ya paling Januari lah. Suku bunga BI rate bisa turun. Moga-moga lancar, tidak ada kejutan-kejutan nih. Soalnya juga kemarin bicara sedikit tentang pemilu di Amerika Serikat, salah satu calon juga keserempet peluru gitu di telinganya itu juga kayaknya. Itu tapi menambah elektabilitas itu.
Iya, jadi beliaunya untungnya juga tidak apa-apa sih, masih sehat-sehat gitu. Ini hari-hari terakhir ini juga terlihat masih kampanye, cuman ada perbannya di telinganya gitu. Nah, berarti memang untuk overview di sisa tahun 2024 ini memang kelihatannya cenderung wait and see ya. Jadi dari suku bunga, kemudian juga Ya, dari Indonesia sendiri, pemerintahan yang baru dari presiden dan wakil presiden yang terpilih, kabinetnya seperti apa, menteri dalamnya seperti apa nantinya. Nah, berarti untuk kejelasannya ya setelah bulan Oktober, November, mungkin baru benar-benar bergairah ya tahun depan kali ya Pak ya, kuartal pertama gitu, IHSG-nya baru jelas mungkin arahnya mau kemana gitu ya Pak ya. kalau sekarang sih, kalau kata saya sih sekarang untuk mungkin sampai September pertengahan atau Oktober ya masih koreksi Mm-mm. untuk IHSG-nya, proyeksi saya sih masih koreksi. Paling nanti dia bisa rebound ya di akhir September menuju Oktober. Mudah-mudahan akhir September nanti udah keluar nama-nama yang potensi jadi mengisi kabinet, Ya. bisa jadi katalis positif juga itu dari dalam negeri ya. Jadi setelah mungkin ada kepastian dari Jerome Powell juga kadang-kadang suka sekarang ngomong A, besok ngomong B lagi. Nah, nanti Ya, ya. kalau misalnya memang dia benar-benar ada kepastian bahwa akan menurunkan suku bunga, terus ditambah katalis positif dari dalam negeri, udah ketahuan nih siapa yang akan isi pos-pos menteri keuangan. Yang penting sih pos-pos menteri keuangan, menteri BUMN, nah itu ya mereka-mereka itu setelah kalau misalnya memang bisa diterima oleh asing, ya mungkin akan ada inflow yang masuk. Kelihatannya gitu. Nanti kalau misalnya udah keluar ada nama-nama tertentu, terus ada inflow yang lumayan tinggi, ya berarti asing sudah mulai menerima. Karena asing tuh dia lihatnya kebanyakan cuma empat biasanya empat big bank, Hmm. BBRI, BCA, Bank Mandiri, BNI, tambah BRIS, sama mungkin tambah lagi sekarang Telkom yang masuk ini aja indeks MSCI ya, MSCI. biasanya. Ya, betul, Kalau betul. asing ya, kalau asing lihatnya itu MSCI, dia masuk MSCI, Yang oke, tapi ya udah. besar ya. Ya, ya, ya. Ya, berarti kalau itu sudah mulai ada pergerakan yang signifikan untuk naik ya, mungkin itu salah satu sinyal kalau market kita mungkin akan konsisten hijau gitu kali. Nah, Ya, itu kalau ada sinyal konsisten hijau. Mudah-mudahan bisa lewat new all time high lagi lah di ya, atas. amin amin. Di atas 7.500 gitu kali kalau Iya, misalnya. oke. Siapa tahu kalau misalnya ini bisa sampai ke 8.000 lah. Pemerintahan Prabowo bisa sampai 8.000 IHSG. Ya, semoga itu benar-benar bisa terjadi, Pak. Nah, kalau Iya, kita agak dekat sedikit kacamata memandang kita gitu, di kondisi pasar yang seperti sekarang ini, dengan bayang-bayang koreksi IHSG dalam waktu dekat, setidaknya untuk bulan Agustus, September, eh, strategi yang kita gunakan yang tepat sebaiknya seperti apa, Pak? Supaya di hari-hari dekat ini 1-2 bulan ke depan itu kita juga masih bisa memaksimalkan profit mungkin, Pak, bahasa saya. Nah, pendapat Pak Bapak seperti apa kira-kira? kalau saya sih sekarang di yang penting manajemen ya, manajemennya yang baik. Kita mulai nyicil dari ya misalnya sekarang saham-saham berfundamental bagus ya, kita mulai cicil. Hmm, Kalau yang udah ada di support seperti kemarin kan BBRI kan sempat 4.100, bisa mulai cicil 4.100. BBRI juga kalau misalnya secara teknikal kita bisa lihat dia ada potensi membentuknya patternnya sama dengan IHSG itu, inverted head and shoulder juga oke. BBRI. Iya, Hari ini ada koreksi ya. Hari ini sempat sempat, ada sinyal rebound. iya, sempat nyentuh level 4.810 Ya, hari ini, cuma masih doji hari ini candlenya. sempat 4.810 itu kena ya dia target terdekat ke 5.000 ya. BBRI target terdekatnya 5.000. Tapi dia
Ya, Dia masih meninggalkan gap juga tuh, ada gap up di 4.500. iya. Itu cukup lebar, Pak, dari 4.460 sampai ke 4.580-an itu kelihatannya. Iya, iya, iya. Ya, Itu, mungkin di area-area nah itu ini bisa diperhatiin. kalau misalnya bisa nembus dari 5.000, bisa lewat 5.000, ya dia confirm ini pattern inverted head and shoulder-nya bisa ke potensinya sampai ke 5.800 ini kalau misalnya Hmm. konfirmasi patternnya ada Ya, inverted ya. head and shoulder. Itu dari BBRI. Terus, nah ini kalau misalnya sekarang balik lagi sih, kalau misalnya untuk yang saham-saham fundamental bagus, Hmm. saat koreksi dalam, ya kita mulai cicil buy. Betul, betul, betul. Mulai, mulai cicil buy. Ya. Terus, di samping itu, kalau misalnya untuk yang proyeksi saya sih, untuk yang saham-saham yang yang untuk jangka pendek, ada kemarin tuh ada beberapa saham pilihannya seperti MTEK. Mm-mm. MTEK saya punya proyeksinya untuk jangka pendek ya. Untuk jangka pendek ini bisa double bottom. Mm-mm. Konsistennya di 462, targetnya ke 590. Kalau misalnya bisa lewat ke 46, dari 462 untuk MTEK. Jadi Mm. dari strategi untuk sekarang sampai bulan Agustus ya, sampai bulan Agustus ya kita trading jangka pendek aja. Mm. Trading jangka pendek ya, ambil profit 5%, 3%, 5% ya keluar Ya. gitu. Sambil nyicil yang saham-saham dengan fundamental bagus, 4 bank tadi plus BRIS. Nah, itu Oke. BRIS. Itu Bris BRIS secara teknikal salah satu saham menarik sih. gimana? Ya, Eh, Bris BRIS teknikalnya secara teknikal menarik. Kalau saya lihat sih dari asing juga mulai masuk BRIS. Nah ini asing malah lebih milih BRIS daripada BBRI dulu. iya, kelihatannya eh, mulai ada perubahan ini untuk apa? Dia udah mulai masuk dari 20 Juni ini. Dari 20 Juni udah mulai ada inflow untuk di BRIS. Ya, 20 Juni juga harga sudah sempat tebel juga tuh untuk candlenya naiknya. Oh, Nah 19-nya mulai tebal. ini ada inverted head and shoulder juga nih dari BRIS. Hmm, Kalau misalnya bisa lewat resisten di 2.780, bisa ke 3.300 ini BRIS. Lumayan. Ada profit 23% itu kalau misalnya dia bisa confirm. iya betul. Cukup jauh sih potensi penguatan harganya untuk BRIS BBRI kalau resistennya berhasil di breakout. Apalagi kok closing Ya, di atas resistennya ya. Ya, ya, ya. ini udah boleh mulai cicil deh BRIS, mulai cicil deh kalau misalnya di 2.400, 2.400 boleh beli gitu. Ya, kita sambil trading yang lain jangka pendek, trading yang fundamental bagus kita mulai cicil. Iya, Pak. Itu memang kelihatannya Itu juga paling strategi terdekat sih, strategi untuk jangka pendek sih gitu sekarang ya. ya. Jadi Sambil untuk sambil nunggu inflow asing yang memang banyak, nanti kita baru masuk ikut. ya. Berarti untuk saat ini ya tradingnya 3%, 5% seperti yang tadi disampaikan Pak Yandi. Kemudian kalau sudah ada eh, profit atau mungkin ada modal yang bisa disisihkan, nah kita mulai cicil beli untuk trading jangka yang lebih panjang ya waktunya saham-saham big caps Ya, ya. untuk menengah, ya. Tadi sempat disampaikan ada BBRI, ada BRIS, itu nanti teman-teman bisa mulai mungkin bisa dijadikan Cicil. pertimbangan sebagai watchlist dan cicil beli juga nih. Nah, ini kita juga ada teman kita yang bertanya, Pak, ada akunnya bernama Intraday 17 menanyakan sahamnya Pak PP nih, Brand. Kalau Brand ini kira-kira arah koreksinya kemana ya? Dan
mungkin juga nanti proyeksinya bisa kemana nih Pak untuk harga brand? Brand kalau lihat hari ini, waduh lumayan tebal nih ininya koreksinya. Jualnya juga lumayan tebal ya hari ini ya. Cukup galak Pak. Kayaknya ini banyak ini kayaknya kena aksi taking profit nih. Ini Iya. support terdekat brand tuh ada di yang terdekat 7.100 sampai 7.150 ini tuh support terdekatnya nih brand. Sorry bisa sampai ke 6.800 malah 6.800 itu support terdekat. Terus ada gap juga dia dua gap up. Nah itu kalau misalnya gagal bertahan di level 6.800 sampai 7.100 dia bisa ke 5.225. Ya, cukup jauh, cuman memang Cukup dalam. karena ini juga ada 3 candle bearish 3 hari terakhir ini tebal-tebal gitu, bodinya mantap sekali untuk turun ya. Kelihatannya memang Iya ini supportnya nggak berhasil nahan ya, bisa cukup jauh. Iya ini lumayan ini lumayan ini kayaknya kena taking profit ini. Taking profitnya udah lumayan nih soalnya. Iya. Ini kalau misalnya gagal bertahan di level 6.800 sampai 7.100 dia ini bisa membentuk double top malah bisa turun lagi. Wah. Itu malah jadi konfirmasi kalau mungkin iya, konfirmasi double top bisa balik lagi ke 2.000 angka 2.000-an. Iya. Wah, ini berarti ada ya perlu dicatat juga ini potensi koreksi yang cukup jauh atau mungkin bisa dibilang dalam jauh. Iya, dalam koreksinya. Ya. Mudah-mudahan Pak Pepe nggak tinggal diam lah. Ya, mudah-mudahan ini juga bisa nantinya kalau sudah agak murah ya. Oke, kita naikin lagi harganya supaya cukup seru. Mudah-mudahan didengar juga sama Pak Pepe ya. Iya Pak. Nah ini juga. Ini udah cukup dalam Pak, ini tolong dibeli gitu. Iya katanya yang masuk di brand juga cukup banyak nih untuk hari-hari kebelakang. Iya. Apalagi kemarin ada gap up, ini orang juga cukup tertarik untuk entry. Weekly-nya juga hampir semua. Iya. Hampir semua saham PP ini koreksinya lumayan ya. Ya. Hampir semua saham PP, BRPT juga udah koreksi ini dari awal Juli kemarin nih. BRPT di indikator MACD-nya juga dead cross ya, ada potensi lanjut nih koreksinya. Terus TPIA masih belum nih. TPIA masih koreksinya mulai masih dikit-dikit di TPIA. TPIA hari ini sempat menyentuh ke 9975 TPIA nih. TPIA masih lumayan. Cuma volumenya udah mulai kecil. Ya, tapi volumenya udah mulai kecil ya, udah mulai. Kalau misalnya yang masih profit di TPIA, bolehlah take profit dulu daripada nanti hilang profitnya. Iya, dijagain dulu profitnya sama. Kalau saya Bu Yosu juga trailing stopnya mulai dipasang nih. Kelihatannya. Iya, betul. Karena yang lain udah mulai koreksi, yang lain udah mulai koreksi. Arahnya marah ke downtrend ya. Yang brand, cuan ini udah mulai koreksi di dalam. Ya, cuan juga kalau lihat chart weekly-nya juga sudah mulai bearish candle-nya sudah mulai tebal ya. Kalau misalnya minggu ini goalnya 8.400-an lah, ya bisa minggu depan lanjut koreksinya lihat chart weekly-nya. Lihat chart weekly-nya bisa lanjut ke 7.200 ini kalau misalnya gagal bertahan. Iya. Mudah-mudahan bisa bertahan di atas 7.250. Kalau bisa bertahan di atas 7.250, bisa rebound ya, bisa cup with handle untuk cuan weekly-nya ya. Ya, sekarang sudah cukup jelas sih untuk setidaknya koreksi jangka pendeknya ya 8.425, cuman belum ada tanda-tanda selesai katanya untuk koreksinya ini. Iya betul. Yang menarik
ada saham-saham grup karya nih Pak, kelihatannya mulai reversal ya, seperti PTPP, kemudian Wika, Adikarya. Kalau dari view-nya Pak Hyandi, kira-kira seperti apa untuk saham-saham karya nih Pak? Untuk saham-saham karya ya kemarin tersengat isu yang IKN ya, kelanjutan IKN. Nah itu tersengat dari katalis positif kelanjutan IKN yang akan dilanjutkan sama pemerintahan Prabowo. Udah lumayan kencang juga ini semenjak rebound dari akhir Juni sampai hari ini udah profitnya udah 50% lebih ya untuk PTPP ya, di atas 50%, 54%. Hari ini masih lanjut. Hari ini masih lanjut naik, volumenya juga masih ada, tapi udah mulai menipis. Kalau misalnya dilihat dari chart daily-nya, dia ada resisten di hari menguji resisten ya di 418 sampai 420 ini resistennya. Tapi kalau misalnya bisa break rectangle-nya, dia bisa lanjut menguji ke MA 200-nya di 499. Kalau misalnya bisa breakout 420. Ya. Breakout dan kalau bisa breakout 4, ya. Soalnya sudah kalau cukup tinggi. Ya, kalau misalnya bisa breakout atau misalnya dia dikasih koreksi dulu lebih bagus sih. Kalau dia bisa dikasih koreksi dulu ke area, ya. Bisa mungkin koreksinya mungkin ke area 300-an mungkin ya Pak. 50 sampai 370 lah. Ya, betul. Sepakat Pak. Nah, ya, 350 sampai 370 itu lebih bagus sih kalau misalnya dikasih koreksi, kita bisa entry juga buy on weakness. Ya, enggak. Jadi kita bisa koreksi kita bisa ambil di 350 sampai 370. Ya mudah-mudahan dikasih koreksi dulu. Jadi bisa membentuk cup with handle ya kalau misalnya bisa koreksi. Iya, ini katanya untuk yang saham yang Wika. Kalau Wika sebentar, Wika juga sama, udah lumayan ini rally-nya. Sama persis kayak PTPP ini. Betul. Pattern-nya mirip-mirip Pak ya. Iya, chartnya mirip-mirip ini. Dengan PTPP mirip-mirip juga dia. Kalau kalau misalnya dia wave-nya ini wave 2, bisa mudah-mudahan bisa sampai ke 143 ini Wika balik lagi ya. Ya, untuk koreksinya kelihatannya bisa sih balik ke sampai 142 ya, dia membentuk wave 2 ya, Elliott wave ya. Fibo golden ratio-nya ya. Iya, golden ratio-nya 143. Golden ratio-nya di 143. Oke, itu kalau misalnya sampai ke 143. Ya. Nah, ini ada teman kita juga komen nih Pak, untuk BBTN katanya juga ada info asing ya. BBTN sebentar saya cek BBTN inflow-nya. Ini harganya udah di 1415 nih. Nah, diam-diam BBTN bullish-nya kenceng juga hari negosinya. Ini kan apa BCA-nya bank apa untuk KPR nih, BCA-nya ini. BBTN tuh. BBTN betul. BBTN udah ada inflow dari semenjak 19 Juni ini. 19 Juni kita lihat kalau misalnya 19 Juni sampai hari ini ya lumayan. Inflow-nya mencapai hampir yang ada AK, KZ, BK 130 miliar, tapi average-nya masih murah mereka. Average-nya 1.280 sampai 1.300 average mereka. Wah, ada JP Morgan. Nah, ini
ini udah lumayan ketinggalan sih, kita kalau mau masuk ya nanti kalau pas koreksi lah. Ya, kita tunggu koreksinya. Ya, buy on retracement lah kita, kalau misalnya retracement nanti kita bisa masuk. Kalau misalnya dia retracement sampai ke 1290 atau 1300 boleh lah nyicil. Itu Berarti modalnya sama dengan ya 1300 lah, kita boleh nyicil. Karena mereka sekarang udah floating profitnya udah 8%. ya. Kalau kita masuk sekarang, takutnya nanti ke bagian cuci piring deh. Waduh, kena nanti ke swipe kena sabun cuci piringnya berabe juga nanti. Toh memang di bawahnya juga ada gap up, masih belum diisi sih di 1200. Oh iya, oke. Betul. Persis di MA 200 ya? Iya, kelihatannya seperti itu, Pak. Iya, persis di MA 200 itu. Semoga dia bisa koreksi ke situ dulu sih. 1300. 1300 ya. 1290, kalau misalnya mau dikasih spare sedikit ya 1285 sampai 1300 lah, baru mulai masuk. Ya. Stop loss-nya nanti dikasih di bawah aja, stop loss 1250 ya, kita keluar kalau misalnya. Wah, itu kok ya boleh, itu cukup menarik sih, Pak. Nanti BBTN cukup menarik. Apalagi kalau misalnya nanti memang tersengat isu yang the Fed turun, bisa KPR bisa naik, ya ini BBTN salah satunya ini yang bisa naik. Kalau misalnya kena angin segar nanti dari bunga KPR bisa turun. Wah, itu nanti angin segarnya ini jauh, Pak. Kelihatannya tembus 1600 ini bisa ya, bisa dia bisa balik ke 1600, mungkin bisa ke 1750 lagi dia kalau misalnya ini. Karena dia sekarang udah ada di MA 200 ya, yang penting bisa dijaga di atas MA 200 ya. Trennya bisa uptrend terus. Mudah-mudahan ini bisa jadi katalis jadi yang penurunan suku bunga bisa jadi katalis positif lah buat BBTN. Ya, BBTN ini juga saya cek weekly chart dan monthly-nya juga kelihatannya ini sedang di awal penguatan jangka menengah sampai jangka panjang nih, Pak. Iya, boleh mulai cicil ya. Saya masukin watchlist juga nih, jadi BBRI, BRIS, BBTN nih, mulai masukin watchlist nih. Kalau tadi jangka pendek saya juga punya yang menarik nih, saham CPO. Oh, gimana tuh, Pak? CPO karena ada potensi kena dampak dari La Nina nih ya. Bulan September Oktober kan dia ada potensi La Nina ya. Kemungkinan akan ada produksinya akan menurun, produksi CPO menurun, ya berarti permintaan nanti kemungkinan akan ada bisa naik harga CPO. Coba bisa dicek dari saham AALI dan LSIP. Betul. Ini untuk jangka pendek aja ya, untuk jangka pendek. Nah, untuk jangka pendek. Jadi kalau ini karena ada kena dari La Nina nih. Mudah-mudahan kalau misalnya ada La Nina tuh dari AALI saya ada proyeksi patternnya itu cup with handle, volumenya juga udah lumayan dari AALI. Dia neckline-nya di 5825, 5875 AALI. Iya, ini kelihatannya saham-saham sawit ini cukup cocok buat yang tadi kita sampaikan strateginya ya, yang trading pendek-pendek 3%, 5%. Ya, trading pendek. Kalau misalnya bisa dia bisa breakout dari resisten 5875, sampailah ke 6400 lah. Lumayan 10% itu. Iya. Kelihatannya SSMS ini juga cukup menarik, Pak. Sudah SSMS ya. Rally juga, mungkin ini koreksi dulu nih, lagi testing resistance 1330. Mungkin saham-saham yang sejenis juga bisa nyusul nantinya kelihatannya. Oh iya, ini dia ada 1330 resisten, mungkin kalau misalnya dia bisa koreksi normal, cuman agak lumayan jauh nih supportnya nyampe ke 1170 nih, 1170, 1150 ya supportnya. Betul. 1150, 1170.
Ya lumayan, kalau misalnya nyicil di bawah bolehlah 11.70 sampai 11.50. Iya, Pak. Ini sebetulnya meskipun IHSG-nya juga lagi koreksi atau ya proyeksinya juga nggak benar-benar bullish dulu untuk jangka pendek, tapi peluang-peluangnya juga cukup banyak sih katanya. Tadi juga Banyak, ada kita bisa ya. Hmm. ada ya untuk grup karya, kemudian BBDN, perbankan ini juga BRIS juga cukup menarik ya. Gimana tadi Pak? Ya, kalau misalnya kita tadi udah ketinggalan yang grup karya, kita bisa masuk ke saham industri semen. Industri semen masih menarik. Industri semen seperti SMGR. GR ya. SMGR SM, masih menarik. ya. Sekarang Oke. masih sideways tuh SMGR. Iya, SMGR masih konsolidasi. ada di masih ada di resisten 4.050 sampai 4.150. Kalau yang kemarin sempat ikutin share saya ada di itu Instagram, ada dimasuk di 3.000 lebih, 3.600 sudah mulai lumayan, ada bisa profit juga deh. Terus yang masih di bawah ada INTP masih ini. INTP ada potensi bisa membentuk ascending triangle. Sekarang ada di support ya. Supportnya 7.180. Ya, ya. Indosemen. Indosemen cukup keren sih Pak ini Ya, harusnya. Kelihatan ya, lagi INTP. konsolidasi. Ini Kalau industri konsumer saya ada yang menarik KLBF. nah, Untuk jangka pendek bisa lumayan lah KLBF. KLBF hari ini foreign juga masuk ke KLBF kalau salah. wah Bentar saya ini cek dulu KLBF. Kalbe Double Farmanya bottom tuh. menarik nih Pak. Weekly-nya pun juga mulai bullish engulfing candle untuk minggu lalu ya, closing candle-nya minggu lalu. Iya, iya, iya. Wah, KLBF Pharma. ini KLBF Pharma ini mulai menarik nih. Volumenya udah mulai ada nih KLBF Pharma. ada betul-betul. Nah, KLB udah lumayan. Terus tadi juga ada foreign kalau nggak salah masuk di KLB. Nah, ini hari ini foreign net foreign hari tanggal 17 ya. 17 hari ini ada AK sama BK, dia masuk 36 miliar. Average-nya 1.571. Dia beli di atas malah ini. Oh, iya, 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 iya. Ya ini mungkin itu juga yang buat candle-nya hari ini ekor bawahnya cukup panjang tuh. Ini Ya, ini dia beli di atas ini. nolak turun kelihatannya. Wah, bisa lanjut nih. Mungkin Bisa pendek-pendek lanjut ya. bisa nih. Ini. Bisa lumayan nih kalau misalnya dia break aja. Asal bisa break 1.620 lah, aman lah. Ya, ya. 1620 ya mungkin trading yang 1.600 juga udah aman mungkin ini karena dia MA 200-nya di 1580, 1.600, 1.520. 1.620. Targetnya kalau double bottom bisa ke 1.800. Ada resist juga sih sebelumnya di 1.770 ya. 1.770 dia ada area resisten sampai ke 1.800 dapat lah ini misalnya minimal 10% lah sampai 11% bisa. iya. Ini kelihatannya kalau mau trading yang lebih cepat lagi mungkin 2%, 3% untuk saat ini Ya, ini ada lumayan. Soalnya kalau lumayan. sekarang dia ya kebanyakan gitu sih tradingnya ya udah jangka pendek aja dulu. Sambil kita nyicil yang ini yang fundamental bagus untuk nabung buat akhir tahun. Ya, Plus window dressing plus ada katalis positif dari dalam negeri atau dari Fed turun bunga bisa terbang nanti awal tahun. Iya, sentimennya nanti di kuartal 4 2024 ini cukup banyak yang positif, termasuk nanti Iya, hasil pemilu Amerika, kabinet baru kita juga seperti apa nanti pemerintahnya Pak Prabowo juga harusnya itu angin segarnya kencang itu. Semoga ya seperti harusnya itu. sih itu.
semoga bisa didengar sama yang ini, yang apa, yang berkepentingan. yang Dia di atas. bisa memilih orang-orang yang bisa memilih orang-orang yang bisa diterima oleh pasar. Ya, ya memang ya sebetulnya kalau kita bisa perhatiin kesempatan-kesempatan yang ada itu di market nggak ada habisnya nih Pak. Kita Iya, pasti nggak ada habisnya kalau di market. Asal kita jeli aja. dan nggak nutup kacamata kuda gitu kok, wah ini merah ya atau lagi minim sentimen, nggak bisa. Ini kita baru mungkin 20 menit terakhir ini sudah bahas berapa saham ini. Iya, Dan iya, juga iya. pilihan-pilihannya kita juga Tapi secara yang penting ya technical, ya, terus money management aja diatur lah. ya money management memang ya saya pikir itu kuncinya deh untuk kita tahan lama di market ya dan bisa konsisten profit itu. Ya mungkin Ya. Pak Yandi bisa share sedikit mungkin tips untuk money management yang baik dan sehat di pasar saham kita seperti apa mungkin Pak, buat teman-teman supaya tradingnya juga lebih mantap ke depannya. Kalau sebenarnya sih kuncinya kalau di investasi saham itu cuma dua sebenarnya. Yang pertama disiplin, tadi trading plan ya. Disiplin trading plan. Jadi pernah ada yang bertanya ke saya gini, Kak gimana sahamnya ini masih aman nggak? Katanya gitu kan. Cuma ya saya balik lagi nanya, jadi kalau misalnya sahamnya aman tuh trading awalnya gimana, trading plan awalnya gimana gitu. Mau belinya di mana, mau take profitnya di mana, terus kalau misalnya tidak sesuai dengan analisa, mau exitnya di mana gitu. Nah jadi trading plan-nya dibuat, terus disiplin aja dengan trading plan. Kalau misalnya kita rela kehilangan, misalnya kerugian 5%, ya udah 5% kita out. Terus lupakanlah itu yang 5% itu. Jadi jangan baper gitu. 5% ya udah, lupain lah. Karena untuk menebus 5% itu lebih mudah daripada kita kehilangan 10%, nebusnya itu lebih mahal. Lebih banyak ya, itu berat. Kalau untuk 10% kita harus balikin modal, harus untung 11% baru bisa balikin modal. Belum untung itu. Jadi jangan kalau misalnya udah kena loss 5%, kena stop loss 5%, jangan dibiarin, malah average down ya makin dalam. Cut aja udah. Cut, kita cari saham lain yang potensi lebih bagus dari itu gitu. Bukan nggak ada yang salah dalam analisa, pasti semua juga pernah salah dalam analisa. Nanti makin lama kita bisa analisa ya semakin baik. Yang penting terus dilihat risk reward rasionya, kalau misalnya minimal 1/2 baru kita masuk eksekusi, kalau misalnya kurang dari itu ya jangan, kita cari yang lain aja. Nah, terus kuncinya yang nomor 2 yaitu sabar. Itu yang kayaknya cukup susah itu Pak. Ya itu paling susah. Itu belajarnya ilmu tingkat dewa kan kalau sabar. Jadi sabar nunggu sabar tuh 3, ada saat yang tepat untuk buy, sabar untuk sell juga sabar. Yang terakhir lagi sabar saat cut loss, harus sabar juga. Jadi sambil nulis apa gitu. Tuh, sabar. Ya sabar gitu. Saat yang baik kan kita sabar juga, kita harus nunggu di sini gitu. Kayak tadi yang sempat udah naik, kita ketinggalan PTPP ya. Kita sabar ya udah, tunggu dulu sampai 350 kayak kita baru masuk. Kalau nggak 350 nggak masuk ya udah, kita berarti ditinggal kan, ketinggalan kereta. Kita cari yang lain lah, kereta yang lain gitu. Terus kalau untuk money management saya sih menerapkan biasanya sistem piramid. Jadi kita masuknya, misalnya mau masuk 10 juta, ya masuknya dulu 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta gitu. Kalau misalnya kebagian 1 juta, 2 juta, yang 3 juta, 4 juta kebagian, ya berarti rezekinya cuma segitu gitu aja lah. Ya. Nah, itu mental soalnya kalau sabar dan with enough bersyukurlah kita dapat. Ya bersyukurlah gitu. Kita dapat segitu. Rezekinya segitu. Kalau sabar ya memang kunci lah itu, sabar. Tapi itu memang kadang-kadang gampang diucapkan tapi susah untuk dilaksanakan. Iya. Karena
itu ya 10, yang trading kan rumusnya 10% buying, 10% selling, 80%-nya waiting. Iya, itu realitanya Pak, itu Iya. dapur yang semua orang tahu tapi nggak mau jalanin. Nah, iya. Soalnya investor kakap sekelas Charlie Munger juga kan, ya tangan kanannya Warren Buffett juga, dia bilang the big money is not in the buying or selling, but in the waiting. In the waiting, betul. Ya, jadi harus nunggulah itu dapat big money baru nunggu gitu. Ya cuma kita level nunggunya ada yang seminggu nunggu, 2 minggu nunggu, ada yang lebih sabar 3 minggu nunggu gitu. Ya udah kita sabar aja lah. Ya, Soalnya kalau nggak sabar. sabar begitu nanti keluar, besoknya naik kah? Nah, Itu wah, latihan psikologis. Tapi semua pasti mengalami. Kalau yang namanya di trading semua pasti mengalami. Jadi setelah dijual menyesal, nggak dijual juga menyesal. Itu mah semua pasti mengalami. ya, pasti. Kita Pasti semua itu. di sini manusia kok Pak, bukan Iya. dewa. Iya, semua manusia pasti mengalami itu. Tapi itu jadi proses belajar. Jadi proses belajar. Dan tidak ada sistem trading di dunia ini yang win rate-nya 100% itu. Nggak ada. Nggak ada, pasti ada. Ada yang nanya ke saya juga, win rate-nya berapa? Kata saya yang penting bukan win rate-nya, tapi dari uang yang ada itu bisa bertumbuh nggak portofolionya. Untuk apa win rate-nya tinggi tapi kalau portonya nggak bertumbuh? Ya, win rate-nya tinggi tapi sekali cut loss dalam ya sedih Pak. Iya. Jadi portonya nggak bertumbuh. Yang penting win rate-nya ini tapi portonya bertumbuh lagi. Ya, betul. Nah Pak, Ya Bang, ini itu tipsnya 2, ya berarti sabar aja. sabar dan juga disiplinnya ya Pak ya. Wah, Iya, ini disiplin. sudah hampir jam 9 nih Pak. Kita bahas satu pertanyaan terakhir sebelum nanti closing. Wah, nggak Ada. kerasa ya. Iya Pak. Ini ya sebetulnya kalau kita mungkin bahasanya familiar dengan market gitu, mau cari saham apa aja yang menarik, wah nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya. Di Indonesia kan kita sahamnya juga sudah ratusan dan sebetulnya bagus-bagus kok. Kita bicara technical fundamentalnya juga, tapi memang ya ilmu sabarnya yang tadi itu. Ilmu sabarnya memang ya kuncinya di sana. Ya, ada pertanyaan dari Kak Gideon Star Jogja nih. Nah, kalau Ya. beli dicicil seperti misalnya dari 10 juta dicicil dibagi 4 gitu, 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta, apakah itu termasuk average down? Nah ya, apakah itu termasuk average down juga gitu, atau mungkin itu mencicil itu apakah cuma dicicil di bawah atau cicil ke atas, apa boleh juga tuh Pak? Kalau dicicil jadi maksudnya satu trading plan nanti kita cicil, misalnya kita karena ini kan ada range ya kan ya, seperti tadi kita misalnya mau masuk di saham apa tadi itu yang ini PP atau apa ya? BBTN atau mungkin yang sorry. BBTN ya tadi ya. Nah ini BBTN kan BBTN sekarang kan udah tinggi nih 1415 kan ya. Sedangkan target kita mau masuk di 1290. Ya. Sampai ke 1310. Nah, kita bisa atur manajemen dari 1290 sampai ke 1310, kita bisa bagi 4 titik. Jadi 4 titik. Nah, misalnya 1 juta di 1310, di 1300 kita masukin 2 juta, 1290 kita masuk 3 juta, 1280 kita masuk 4 juta. Jadi kalau misalnya sampai market nggak nyampe ke 1290, berarti kita cuma dapat di 1310 sampai 1300. Nah itu. Ya. Nah itu yang maksudnya dicicil tuh gitu. Jadi bukan sekarang udah turun terus kita nyicil lagi. Kalau misalnya kita kan ada level cut loss-nya. Nanti kalau misalnya udah kena stop loss, ya terpaksa kita cut loss. Ya. Semua kita cut loss gitu. Ya, out semuanya, bukan out berapa persen gitu ya Pak ya. 100% jadi posisi bukan karena di-cut.
Jadi bukan karena kita sekarang trading plan, kita buat trading plan terus kena stop loss, kita masuk di stop loss lagi. Nah, itu dicicil, itu average down dicicil jadinya. Itu average down. Kita jadi membenarkan apa yang memang udah salah gitu. Ya betul. Jadi kita cari alasan gimana yang salah itu jadi benar gitu. Sebenarnya kalau misalnya udah kena stop loss, otomatis kan kita analisanya salah. Ya. Berarti kita stop loss gitu. Ya berarti memang ya nyicil itu ya di area beli gitu yang sudah kita siapkan terlebih dahulu. Nanti level cut loss-nya di support mana, kalau sudah lewat level supportnya ya cut loss, kita cut loss lah. Iya, itu wajib soalnya. Sebenarnya yang paling penting tuh bukan saat take profitnya di mana, tapi stop loss-nya itu yang lebih penting, stop loss ya daripada take profit. Ya. Kalau misalnya udah stop loss, itu sebenarnya kuncinya stop loss. Kalau misalnya cut loss, kita titik cut loss sekian, stop loss ya mau nggak mau kita cut loss. Ya, nanti kalau take profit pun misalnya mau dicicil dibagi dua juga nggak apa-apa sama. Ya, kalau misalnya take profit, kita misalnya ada target profit 2 titik, take profit pertama, take profit kedua, take profit pertama kita udah kena, terus dia lanjut naik. Nah, itu take profit yang pertama kita bisa jadiin trailing stop-nya kita naikin. Ya. Bisa jadi titik stop loss gitu. Biar kita jaga cuannya dulu. Ya. Oke, Pak. Iya, ini waktunya kita hanya terbatas waktu saja. Nah, mungkin ada satu closing statement dari Pak Hyandi untuk teman-teman semua sebelum kita tutup untuk Bitalk malam hari ini. Ya, terima kasih untuk Sobat Bitrade dan teman-teman trading satu saham. Yang saya sih cuma mau kasih statementnya gini aja sih untuk strategi trading kita, mau misalnya sekarang saham lagi market lagi bullish atau bearish, yang penting tadi disiplin dengan trading plan, sabar. Terus sedikit tambahannya, ini jangan memaksakan trading jika trading plan-nya tidak sesuai dengan profil resiko Anda. Gitu aja. Ya. Oke. Mantap, Pak. Salam cuan konsisten buat teman-teman semua. Dan semoga malam hari ini bermanfaat, menginspirasi juga untuk teman-teman. Thank you juga Pak Hyandi, sangat banyak insight tadi sudah disampaikan. Oke, teman-teman, untuk Bitalk malam hari ini sampai di sini dulu. Thank you juga teman-teman yang sudah setia menemani Bitalk malam hari ini bersama kita berdua. Oke, thank you Pak. Kita ketemu lagi di Bitalk selanjutnya. Salam Pak. Salam.